Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini Kamis adalah pengajian yang ke-13 ya. Pengajian yang ke-13. Alhamdulillah, dalam catatan Abun pengajian yang ke-13 ini bahwa penayangannya sudah mencapai selama 12 hari ya. Sampai tadi jam 12 31.600. Alhamdulillah. Jadi yang nonton itu sudah ada 31.600 yang menyatakan suka kepada pengajian ini melalui Multajam TV ada 2.400, yang memberikan komentar ada 181 orang, kemudian yang mau mendistribusikan dia berbagi ada 312 orang. Alhamdulillah. Lalu yang subscriber subhanallah menjadi 379 orang. Untuk menggerakkan orang untuk menjadi subscriber, mau berbagi dan mau ini semata-mata iradat Allah. Oleh karena itu bersyukur dan menyampaikan terima kasih wabil khusus kepada mereka yang hari ini Kamis adalah hari kelahirannya Abun tahniah dan mendoakan mudah-mudahan segala cita-cita yang baiknya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahannya Abun nanti akan membacakan surat Yasin Fadilah. Tapi sekarang akan dijelaskan dulu tentang riwayat atau penulis daripada Yasin Fadilah atau penyusun Yasin Fadilah. Kalau kata orang yang selalu mengatakan segala-galanya bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin dolalatin finnar. Ya, yang bid'ahnya dolalah yang dalam neraka itu. Kalau madhab Imam Syafi'i menyatakan ada bid'ah yang baru. Sebenarnya orang yang ahli kebaikan yang baru, mereka menamakannya dengan istilah masalah mursalah. Ya, mengakui ada masalah mursalah itu. Kalau orang yang dikatakan melakukan bid'ah semua digeneralisasi akan masuk neraka, alhamdulillah. Jadi menyangka atau berkeyakinan Khalifah Umar bin Khattab pun kalau menurut kriteria ini menjadi calon neraka, padahal dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khulafaur Rasyidin itu 10 orang yang disebutkan akan menjadi calon penghuni surga Jannatun Naim. Yang paling dulu menyatakan bid'ah, nikmatul bid'ah hadis adalah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, yang beliau terkenal khalifah yang sangat tegas
Amirul Mukminin kafil yatama, pemelihara, penyandang dana yang mengurus orang yatim, kafil yatama. Siapa? Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab. Itu yang mula-mula menyelenggarakan tarawih secara berjamaah. Sebenarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dua perkara yang ditinggalkannya itu. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara. Dan tadi lubadi intamasaktum bima kitab Allah wa sunnat Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Makanya jangan salah nyebut ya, Al-Quran dan hadis. Hadis itu hanya sepertiga bagian dari sunnah. Kalau sunnah itu qaulun Nabi, itu yang disebut hadis. Af'alun Nabi itu contoh dalam pekerjaan-pekerjaan Nabi, atau contoh disebut uswatun hasanah dalam bidang amaliyah, ubudiyah dan tauhid. Kemudian yang ketiga ada yang disebut takrirun Nabi. Nah ini takrirun Nabi ini. Kalaulah Rasul masih hidup saat orang memberikan sakal, jabar, JR, PS, itu akan dikelompokkan pada takrir Nabi. Zaman dulu Rasul nun dan beb sama, tidak pakai titik, umama macana. Sudah ada sakal ya, doma, kasroh pun banyak yang tidak bisa baca. Ya jadi ini kalaulah itu dibuat ya seperti Khalifah Utsman bin Affan menghimpunkan Al-Quran Karim, dicetak terjemahan Quran Utsmani, itu mungkin yang oleh mereka disebut bid'ah. Kalau tidak disebut bid'ah, masalah mursalah, itu akan termasuk takrirun Nabi. Kalau Rasulnya masih hidup, ya, mau jelas nih, jangan segala-galanya bid'ah saja itu. Ya, saya tidak akan berpanjang-panjang urusan itu. Akan menerangkan bahwa Yasin Fadilah ini mula-mula yang menyusunnya bernama Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ad-Dom. Siapa? Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ad-Dom bin Ali Muhammad Sahim Mirbat itu. Lahirnya tahun 574 Hijriah di Tarim, Yaman. Tarim. Maaf, ini pun terlepas dari sekarang ada polemik ya. Karena itu bukan akan membatalkan ilmu yang diberikan oleh penyusun Yasin Fadilah. Hanya menyangkut masalah apakah yang mengaku Habib itu ada nasab keturunan Nabi. Saya tidak terlibat tentang urusan itu, hanya tidak membahas itu, hanya menceritakan riwayat Yasin Fadilah itu yang pada bentuknya, dengarkan nih pada semua, di Indonesia 94% mustamim ceramah dari Abu Naim. Ada maaf di Brunei ya, dulu 1%, karena sekarang jumlahnya sudah banyak, sedangkan yang sedikit jadi dicantumkan Brunei. Thailand ya, tadi malam ada yang tahniah dari London ya, alhamdulillah. Abun tunjukkan tadi kepada Putri ya, bahwa kepada Abun menyampaikan terima kasih atas kiriman materinya, saya sedang di London. Baik,
Yasinnya dibaca 7 kali. Maaf ada yang suka baca Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Apa dasar hukumnya? Aku membolehkan saja. Ya. Karena Yasin itu nama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 201 nama yang ditulis dalam kaligrafi yang bagus di Madinah. Tapi kalau orang yang tidak bisa baca kaligrafi mah tidak tahu bahwa itu adalah Asmaul Rasul. Ya, Asmaul Rasul itu ada dalam kitab Dalailul Khairat. Kalau orang akan membaca Dalailul Khairat, ya baca dulu Asmaul Nabi. Jadi Yasinnya dibaca 7 kali. Kalau di sana di dalam buku yang diterima oleh ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan tidak tertulis 7 kalinya, Yasinnya dibaca 7 kali. Lalu bima ghafaroli Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, wa ja'alani minal mukraminnya dibaca 7 kali. Zalika taqdirul azizil alim. Dibacanya 14 kali. Kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim. Dibacanya 16 kali. Nah, tidak ditulis oleh akun mengenai ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Abun menganjurkan baca itu 11 kali, tapi tidak ditulis dalam kitab. Itu saja ya mengenai penjelasan Yasin Fadilah. Koreksi pembacaannya akan dilakukan pembacaan Yasin Fadilah. Silakan bagi yang punya Yasin Fadilahnya dibuka dan disesuaikan. Inilah tanggung jawab saya berupa pembenaran kepada orang yang menerima Yasin Fadilah bila belum sempat dikoreksi oleh akun. Kalau yang sebagian besar sudah dikoreksi sekarang ini. Sebenarnya bukan salah akun, buku itu ya Yasin Fadilah itu sudah sahih, sudah lulus dari pusat dakwah Islam di Brunei Darussalam. Ya, sudah lulus. Nah, bila saya akan maklumnya pada semuanya, silakan ikuti pada episode ya berikutnya, itu season berikutnya pembacaan Yasin Fadilah yang akan dibacakan oleh Ustadz ya, namanya Ustadz siapa? Jawahir. Ini mahasiswa baru selesai kuliah kerja nyata, kalau sebenarnya KKN ya. Ini alumni dari Mulut Panjang. Selamat pada yang lahir hari Kamis, dan kita doa dulu baca apa wiridnya pada hari Kamis. Ya alimu ya azim alimna alimna ya alimu ya azim alimna alimna. Baca 11 kali. Ya alimu ya azim alimna 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 alimna ya alimu ya azim
Al-Fatihah. Pesannya kepada yang membaca Yasin, ini ikut bimbingan dari Ustaz Jawahir, sediakan pulpen, ya, pen untuk kalau ini nanti akun kasih komentar, ini terjadi pengulangan, tip X atau hapus atau coret. Oh ini tidak ada angka 7, beri angka 7 begitu saja agar maklum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.